Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing ya terkait tentang pelaksanaan uji komprehensif terutama untuk PPG pada tahun ini. Bisa dilihat ini mungkin pernah juga sudah disosialisasikan bahwasanya sebelum Anda mengikuti PPL itu Anda akan melakukan atau melalui tahapan yaitu uji komprehensif. Uji komprehensif ini nanti akan dinilai oleh dua penguji, penguji pertama dan penguji kedua. Kemudian ini ada beberapa poin yang nanti akan dilakukan atau diuji seperti itu. Kemudian para penilai akan memberikan nilai, menginput di dalam LMS. Apabila Anda dinyatakan lulus, Anda akan bisa mengikuti PPL. Namun apabila belum lulus, Anda akan melakukan uji komprehensif ulang ya di hari yang terakhir. Jadi pada kesempatan ini saya akan kasih beberapa kisi-kisi untuk dapat mengikuti uji komprehensif ini. Mudah-mudahan semuanya Anda bisa lulus sehingga bisa mengikuti tahapan selanjutnya yaitu PPL seperti itu. Di sini ada kisi-kisi ya untuk uji komprehensif pendidikan profesi guru. Bisa dilihat di sini ada keterangan, ada uji komprehensif dilaksanakan dalam durasi waktu 50 menit. Jadi disiapkan diri pelaksanaannya itu selama 50 menit per mahasiswa dan akan berhadapan dengan dua orang penguji yaitu dari unsur instruktur atau dosen. Di sini penguji komprehensif adalah dua orang dosen memiliki bidang keahlian yang sama atau serumpun ya dengan bidang yang ditempuh oleh mahasiswa. Bahan ujian yang disiapkan mahasiswa adalah perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk PPL oleh Anda sekalian seperti itu. Nah, di sini ada kisi-kisi yang bisa Bapak Ibu atau Anda juga lihat di sini, nanti akan saya share juga di dalam deskripsi di bawah ya. Di sini bisa dilihat ada CP1 sampai dengan CP7 ya, ada CP1 sampai dengan CP7. Begitu juga sudah ada bobotnya masing-masing setiap CP. Itu ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 10%. Jadi 10 dan 20% saja. Di sini terlihat ada indikator uji komprehensif, kemudian rambu-rambu. Bisa dilihat di sini. Kalau kita tangkap di sini ada poin CP5 ya. CP5 ini di sini bisa kita lihat. Poin CP5 ini bisa kita lihat di sini ada 10 menit ya. Waktu Bapak Ibu atau peserta untuk mempraktekkan cuplikan pembelajaran yang menurut mahasiswa paling menarik, kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi tentu saja pilih perangkat pembelajaran yang telah disiapkan yang menurut Bapak Ibu peserta PPG itu paling bagus, paling baik sehingga bisa maksimal ditampilkan saat uji komprehensif. Karena di sini kalau kita tangkap poinnya adalah Bapak Ibu diminta untuk mempraktekkan mengajar selama kurang lebih 10 menit. Seperti halnya kemarin mungkin sudah pernah peer teaching ya. Itu mungkin ada masukan dari dosen atau dari instruktur atau guru pamong, itu menjadi bagian untuk memperbaiki di sini. Nah, poinnya di sini jadi persiapkan diri untuk mengajar, persiapkan perangkat, persiapkan media pembelajaran, mungkin PowerPoint atau PPT, itu yang akan ditampilkan atau tayangkan. Dan pelaksanaannya ada yang menggunakan Google Meet seperti biasa, ada yang menggunakan Zoom mungkin ya. Jadi menyesuaikan dengan LPTK masing-masing. Oleh sebab itu harus terus dilatih gitu ya, yang belum bisa menggunakan Google Meet bagaimana cara untuk share materi gitu ya. Itu harus dibiasakan
mungkin belajar dengan teman-teman yang lain, dengan rekan-rekan mahasiswa PPG yang lain, praktek gitu ya, praktek untuk bisa lebih terbiasa menggunakan Google Meet atau Zoom ya, sehingga bisa memudahkan peserta dalam menyampaikan materinya seperti itu. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, ada indikator uji komprehensif. Di sini poinnya bisa dibaca nanti Bapak Ibu ya, mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan ya, dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Jadi penguji nanti akan mengamati Bapak Ibu terkait tentang bagaimana Bapak Ibu menjawab ya, cara menjawab dan lain sebagainya. Oleh sebab itu siapkan diri dengan baik ya, utamanya terkait tentang materi-materi yang telah diperoleh dalam pendalaman materi maupun juga pengembangan perangkat. Kemudian yang kedua, CP2 mampu menjelaskan indikator ya capaian pembelajaran di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya. Ini di sini kalau Bapak Ibu membuat semacam rencana pelaksanaan pembelajaran, itu ada CP. Nah, itu Bapak Ibu harus kuasai ya capaian pembelajarannya. Lihat, kalau HOTS itu kan dilihat dari aspek-aspek dari taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom dilihat di situ. Yang berpikir tingkat tinggi itu mulai dari C4, C5 dan C6. Jadi dilihat C4 itu, C5 itu, C6 itu memiliki KKO ya, kata kerja operasional, yang itu bisa sebagai patokan ya dalam capaian pembelajaran di dalam RPP. Misalkan capaian pembelajarannya adalah siswa mampu mendeskripsikan. Nah, deskripsi itulah KKO maksudnya ya. Nah, deskripsi nanti dilihat itu masuk di dalam C berapa gitu ya, apa C4 atau C5 atau C6. Jadi harus disesuaikan, kalau mau HOTS ya harus di atas C4 seperti itu. Kemudian di sini ada CP3. Di sini mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advance material secara bermakna. Ya, mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar. Nah, ini advance material, poinnya adalah tentang materi-materi yang ada di modul ya, utamanya modul 1 sampai dengan modul 6. Ya, modul 1 dengan modul 6 terkait tentang materi-materi yang ada di bidang studi masing-masing seperti itu. Kemudian juga mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan atau materi ajar. Nah, ini juga kemarin sudah dilakukan praktek membuat materi ajar masing-masing. Nah, tentu saja materi ajar itu kan berbasis PBL ya, problem based learning. Jadi berbasis masalah atau ada miskonsepsi dari materi gitu ya. Kemudian ada materi yang dianggap sulit gitu ya. Nah, itu dikembangkan dengan sehingga outputnya menjadi sebuah materi ajar baru seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu nanti harapannya bisa menguraikan seperti itu. Jadi kuasai saja hal-hal tersebut. Kemudian CP4 Bapak Ibu di sini mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rencana perangkat pembelajaran ya. Kemudian mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik dan teknologi TPACK ya, TPACK. Di sini poin 1 adalah Bapak Ibu kuasai modul pedagogik ya, modul pedagogik 1, 2, 3 dan 4. Di sini mungkin dipelajari tentang teori-teori belajar ya. Mungkin dibuka kembali modulnya seperti itu. Kemudian di sini mampu menjelaskan RPP ya, berdasarkan keterpaduan TPACK ya, seperti itu. Kemudian yang CP5 ini yang sudah saya jelaskan di awal, ini butuh kesiapan yang matang Bapak Ibu karena waktunya cukup singkat. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Namun di sini juga
cukup penting ya, karena poinnya juga 20%. Kemudian CP6 di sini mampu menjelaskan rencana instrumen penilaian ya di dalam RPP. Kemarin kan sudah membuat bagian akhir itu pasti ada penilaian ya, atau di dalam perangkat itu membuat sebuah evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran diingat perlu mencakup tiga aspek ya, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu harus bisa menjelaskan yang sikap ini bagaimana cara menilainya. Misalkan melakukan dengan observasi gitu ya. Kemudian kalau pengetahuan dengan apa? Dengan tes tertulis, tes lisan gitu dan lain sebagainya. Kalau keterampilan dengan apa gitu kan? Nah, keterampilan mungkin dengan mereka mempraktekkan sesuatu gitu ya, siswa mempraktekkan sesuatu, atau kalau dalam bidang-bidang studi PJOK misalkan, itu banyak keterampilannya pasti ya, banyak keterampilannya. Mungkin bagaimana kalau bermain bola kan passing ya, bagaimana menservis kalau bermain bola voli misalkan, seperti itu. Tapi kalau bidang studi lain ya menyesuaikan ya, biasanya bidang studi lain itu presentasenya pengetahuan itu lebih banyak, kemudian baru diikuti oleh sikap dan keterampilan. Tapi berbeda dengan bidang studi PJOK, biasanya keterampilan dulu yang paling banyak atau persentasenya, komponennya, baru pengetahuan dan sikap gitu. Ini tergantung. Nah, intinya adalah Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang instrumen penilaian tersebut gitu ya. Harus memenuhi tiga aspek ini, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian CP7 memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran. Yang kedua, mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP. Nah, di sini nanti penguji mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman ada tidaknya rencana refleksi dan proses penyusunan RPP dikaitkan dengan penelitian atau informasi baru. Nah, Bapak Ibu nanti mungkin di sini akan muncul pertanyaan ya, apa yang akan Anda lakukan ke depan gitu ya setelah PPG dan seterusnya. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu bisa menerangkan dengan secara jelas dan meyakinkan gitu ya, bagaimana Bapak Ibu akan melakukan refleksi diri ya, mengevaluasi diri Bapak Ibu, apakah pembelajaran sudah benar, apakah sudah baik, dan bagaimana Bapak Ibu akan melakukan perbaikan ke depan, terutama diawali dengan menyusun RPP gitu ya, menyusun RPP. Nah, ini Bapak Ibu ada poin-poinnya ya, CP1 sampai dengan CP7 sebagai kisi-kisi uji komprehensif yang saya yakin ini sudah diberikan oleh LPTK masing-masing ya, sebagian besar mungkin ya. Namun kalau ada yang belum mendapatkan, nanti bisa dilihat di deskripsi, bisa di-download di situ. Nanti akan saya share di situ ya. Saya pikir itu terakhir Bapak Ibu, agar uji komprehensif ini Bapak Ibu bisa lulus, pertama adalah siapkan diri, siapkan materi terutama untuk praktek mengajar, baik medianya gitu ya. Kemudian pelajari materi advance material dan pedagogik. Kemudian yang paling penting juga adalah Bapak Ibu harus terus berdoa, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kelulusan ya dalam mengikuti uji komprehensif ini, maupun juga nantinya pada akhir pelaksanaan PPG di uji kinerja dan uji pengetahuan. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu share dari saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Mohon diikuti terus video kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.